terima kasih perkenalannya, juga terima kasih ini Mas Komo sudah mengundang saya untuk bicara di Kagama Candalanso, juga kepada Mas Putra selaku Ketua Kabid 6 Bidang Lingkungan Hidup dan juga Penanggulangan Bencana. Pada kesempatan ini saya diminta untuk ngobrol-ngobrol soal sosial solidaritas atau solidaritas sosial untuk ketahanan pangan. Saya akan coba share ini ya, dari saya, semoga bisa. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi saya diminta bicara tentang solidaritas sosial. Jadi solidaritas sosial itu apa ya? Biasanya solidaritas sosial itu dimaknai individu atau masyarakat yang mempunyai kepedulian atau menyumbangkan sebagian kemampuannya untuk menolong. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung. Jadi pada saat COVID ini banyak sekali orang yang ada tumbuh altruism, yaitu menolong orang lain. Ini bagian dari solidaritas sosial kalau bahasa Indonesianya altruism ya. Jadi orang yang ingin membantu orang lain ya untuk kebaikan bersama itu punya jiwa altruism. Dan dalam konteks COVID ini banyak sekali yang dilakukan, misalnya pemenuhan kebutuhan pangan yang seperti yang dilakukan Candelan ini ya. Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Candelan ini ya, hingga seluruh Indonesia. Itu bentuk dari solidaritas sosial di bidang pangan. Pembagian sembako, nasi bungkus ya, itu bentuk-bentuk bagian dari solidaritas untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Juga tadi disebutkan juga pengupayakan pemenuhan terkait kesehatan supaya orang yang sehat tidak sakit, yang sakit tidak menjadi parah atau sampai meninggal. Itu banyak sekali pembagian APD, itu bagian dalam rangka solidaritas sosial supaya tenaga kesehatannya tidak semakin kena atau parah karena setiap hari ada saja dokter, perawat atau tenaga medis yang lain di rumah sakit juga banyak yang meninggal. Ya, ini menjadi bagian dari pemenuhan terkait kesehatan, juga disinfektan untuk mencegah penyebaran virus ya dengan masker, hand sanitizer dan juga kesehatan secara psikologis. Ini semua bentuk-bentuk solidaritas sosial terkait dengan kesehatan pada saat pandemi COVID ini. Yang ketiga itu pemenuhan kebutuhan pengetahuan. Jadi solidaritas sosial itu tidak hanya satu bentuk, tapi bisa berbentuk macam-macam. Misalnya pembuatan panduan, protokol, ini juga bagian dari solidaritas sosial untuk memberi pengetahuan, menyebarkan ya tata cara yang benar sehingga bisa dicegah. Kemudian juga salah satunya pengetahuan dan pendidikan itu bisa melalui pemberian pulsa, pemberian beasiswa, anak asuh, itu bagian dari solidaritas sosial. Karena pada masa pandemi ini semua sekolah pakai daring. Sementara tidak semua orang punya HP, tidak semua orang bisa beli pulsa, sehingga banyak sekali upaya yang juga dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial dengan membagikan pulsa, memberikan juga perangkat lunak yang bisa dipakai. Ini bagian dari solidaritas sosial. Kemudian yang keempat itu bisa dalam bentuk dukungan sumber penghidupan. Solidaritas sosialnya bisa dilakukan melalui pemotongan gaji, infak, sumbangan ya untuk dana-dana usaha, dana-dana untuk orang-orang yang di PHK supaya bisa membuka penghidupan atau livelihood. Ini penting karena banyak sekali pada saat COVID ini yang kemudian kehilangan pekerjaan atau dirumahkan dengan waktu yang belum tahu kapan sampai selesainya. Kemudian juga mulai tidak ada yang laku sehingga upaya-upaya seperti pasar tertutup, saling jualan itu bagian dari dukungan sumber penghidupan supaya livelihood-nya itu bisa berjalan. Jadi ini berbagai bentuk solidaritas sosial untuk COVID. Dan sekarang kenapa ketahanan pangan itu penting? Nah, itu bentuk atau cara bentuk solidaritas sosialnya macam-macam, ada sumbangan dana, sumbangan lagu, keahlian, profesi, sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, pengetahuan, dan sumbangan sarana dan prasarana.
Jadi tidak usah takut tadi kalau tidak ada dana, tenaga kita untuk nyantel ke ya, untuk menjadi fasilitas atau ngelantar ke kalau orang Jawa bilang ya, memfasilitasi untuk cantelan itu sudah sumbangan yang luar biasa, bagian dari bentuk solidaritas sosial. Dan saya pikir dari cerita minggu lalu maupun nanti yang insya Allah juga akan diceritakan oleh para pembicara, baik itu Mbak Heni, Mbak Aro, Mas Mufti, kemudian Mbak Novi, nanti bisa menyampaikan bagaimana jatuh bangunnya ya, menjaga supaya cantelannya bisa jalan. Jadi tidak hanya dana, bahkan kadang tenaga, pikiran, sarana prasarana rumah-rumahnya dipakai untuk masak, untuk bagi dan sebagainya, itu adalah bentuk atau model atau cara solidaritas sosial. Dan saya akan coba menyampaikan kenapa ketahanan pangan. Ini menjadi penting karena menurut FAO atau Food Agricultural Organization, badan dunia yang mengurusi masalah pertanian, itu akan ada ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi. Jadi minimal sampai Agustus itu tantangannya besar di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia menurut FAO. Yang pertama tersedianya kebutuhan atau bahan pangan. Jadi menjadi susah ini kebutuhan pangan, ketersediaannya terganggu. Kemudian cadangan pangannya juga berkurang. Artinya misalnya biasanya menanam atau kurang ya, atau tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, ini menjadi faktor-faktor ancaman kelangkaan pangan. Dan yang lebih penting dari semua itu stabilitas harga pokoknya. Banyak di seluruh dunia itu barang pangannya ada tapi tidak kuat membeli. Harga kebutuhan pokok menjadi tinggi, misalnya harga beras, minyak, telur misalnya, itu menjadi tinggi karena kelangkaan atau ketidakmampuan, ataupun misalnya harganya tidak naik tapi tidak mampu membeli. Jadi ini menjadi persoalan juga di dalam ancaman kelangkaan pangan. Jadi faktor-faktor tidak hanya tersedia kebutuhan, tetapi jumlahnya tidak cukup. Atau jumlahnya cukup tapi harganya tinggi. Atau harganya sama tapi masyarakat tidak mampu membeli. Jadi ini semua menjadi ancaman yang disebutkan oleh FAO itu minimal sampai Agustus. Bahkan WHO ini memperkirakan itu sampai akhir tahun 2021 itu vaksinnya baru bisa diedarkan. Artinya ancaman kebutuhan pangannya itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan ketahanan pangan ya itu menjadi sangat penting. Menurut World Food Summit tahun 96, ketahanan pangan itu terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses terhadap akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ini maksudnya ketahanan pangan. Nah, ini ancamannya di COVID itu tinggi terhadap ketahanan pangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap yang pangan tadi. Sehingga apa yang dilakukan Kagama tadi itu menjawab terhadap keberlangsungan atau ketahanan pangan. Menurut FAO juga ini merumuskan 4 dimensi yang harus diperhatikan dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, availability, minimal melalui tadi ya, kalau dalam Kagama itu ada urban farming atau pertanian perkotaan, pertanian lahan kosong, kemudian akses yang terjangkau, jadi tidak jauh, misalnya cantelan itu ada di dekat perumahan dan sebagainya, itu merupakan bagian dari akses yang terjangkau. Kemudian penggunaan dan pemanfaatan makanan, utilization-nya, dan itu sangat bagus dari cerita-cerita cantelan kalau ada sayuran yang lebih kemudian dimasak, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi ini utilization ya, atau utilisasi makanan. Kemudian stabilitas pasokan dan akses atau stabilisasi. Jadi ini 4 dimensi yang sebetulnya sudah dilakukan oleh Kagama, tetapi bisa ditingkatkan ke depannya bagaimana pemanfaatan makanan dan juga aksesnya bisa dirasakan di mana saja. Dampak ketahanan pangan ini akan sangat tinggi kalau ini tidak dipenuhi. Ya, akan ada krisis pangan.
karena ketidakmampuan orang untuk membeli. Kemudian keluarganya sangat rentan. Jadi rentan terhadap COVID ya dalam konteks ini. Karena apa? Karena gizi atau asupannya itu rendah, ini kemunduran kesehatannya juga bisa tinggi karena asupan gizi yang sangat terbatas, jenis makanan yang dimakan ya. Kemudian ancaman lebih jauhnya adalah menurunnya imun dan bisa menyebabkan terjangkitnya atau terkena wabah pandemi ya. Ini semoga kita tidak ada yang di keluarga Kagama. Jadi minimal dengan upaya yang dilakukan oleh Kagama Cantelan ini itu menjawab persoalan ketahanan pangan. Jadi krisis pangan bisa diatasi dengan tersedianya bahan pasokan pangan, keluarga-keluarga yang miskin, yang rentan, yang tidak bisa mampu membeli bisa terpenuhi, kesehatannya juga tidak mundur, minimal tidak ada yang tidak makan, dan lebih jauh lagi imunnya itu juga diperkuat karena asupan gizi dari sayuran, buah atau jenis yang dimakan itu juga bisa. Jadi ini menjadi penting, apalagi seperti saya ambilkan dari pidatonya pemerintah, Presiden Jokowi mengakui ketersediaan pangan di sejumlah provinsi mengalami defisit karena terhambatnya pasokan impor. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat dan warga Indonesia itu bisa menghindari pasokan impor, ya, pasokan dari impor, tetapi melakukan upaya tadi ya, pertanian perkotaan, penanaman ya, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu seperti cabai, sayur, buah dan sebagainya. Jadi ini beberapa dampak ketahanan pangan yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan ini ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung juga bahwa dan juga disampaikan minggu lalu dan semoga juga ditekankan pada minggu ini oleh para pembicara untuk menjaga ketahanan pangan dengan solidaritas sosial itu dengan pemanfaatan pekarangan kosong ini sudah dilakukan dan mungkin perlu diperbanyak untuk supaya menghindari import yang harganya bisa mahal dan juga ada defisit menurut pemerintah ya. Ini menjadi sumber utama ya penyediaan bahan pangan melalui hidroponik, pot, ember ya, media-media yang lain itu bisa dilakukan. Kemudian dengan cantelan pembagian sembako ada yang harian, ada yang mingguan ya, bentuknya macam-macam dan sekarang tidak hanya sembako tapi juga kebutuhan yang lain yang berkembang ya. Kemudian pembelian hasil produksi setempat, perdagangan tertutup, ini saya pikir juga bisa dikembangkan oleh Kagama itu melalui digital marketing ya, semua saling berbagi jualan itu nggak apa-apa. Jadi itu bagian dari perdagangan tertutup. Artinya kalau punya barang dibeli temannya sendiri, kalau ada yang butuh dan itu akan membuat sirkulasi pangan itu beredar di dalam negeri atau di komunitas. Oleh karena itu penting untuk membangun mungkin Kagama bidang 6 bisa memfasilitasi ya nanti digital platform ya untuk saling jualan anggota Kagama untuk menjaga supaya ketersediaan pangan ada, baik itu sebagai fasilitator menghubungkan kepada petani ataupun orang yang jualan yang menjadi target sasarannya Kagama Cantelan atau urban farming itu bisa diarahkan ya. Kemudian juga bisa melalui bantuan langsung tunai atau cash transfer program. Ini bisa untuk membantu barang yang tidak diproduksi, misalnya pembelian minyak, ya, beras dan sebagainya, itu juga menjadi penopang di dalam ketahanan pangan. Jadi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan pangan, terutama yang terdampak COVID. Jadi ini sudah 4 bulan saja sudah sulit. Kita berharap nanti kalau ini berlangsung lama itu ada nafas panjang. Mungkin strategi-strategi cantelan, urban farming, sembako bisa diperluas dan diinovasi untuk mampu bertahan ya
menjadi bagian dari solidaritas sosial kita ya ke masyarakat Indonesia yang terdampak COVID. Jadi ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini terus bisa menjaga ya, membantu menjaga semangat kita di Keagama Cantelan, karena tugas-tugas mulia yang Mbak-mbak, ibu-ibu dan teman-teman di seluruh keagama lakukan di seluruh Indonesia. Demikian mungkin Mbak Isma ya berkaitan dengan solidaritas dan ketahanan pangan, dan lebih penting nanti kita mendengarkan bagaimana proses itu yang dilakukan teman-teman keagama Cantelan supaya bisa bertahan lama ya. Ini membantu karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga yang kita lakukan ini bisa menjadi bagian kontribusi kita terhadap bangsa Indonesia dan juga kepada umat manusia secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua.